welcome back di Popos Kota. Gue masih nolak. Ya udah nggak. Gue masih nolak. Gue nggak setuju sama itu. Cuman ya gimana dong? Ini kan alat lo ya. Ya udah lah ya lo. Nanti kalau gue udah beli, gue bisa suka-suka gue juga ya. Kembali lagi sama Kak Mei dan Kang Catuy di Pos Kota. By the way, sesuai dengan janji kita kemarin bahwa kita akan mengupload perbincangan mengenai banjir. Itu kan sudah ada di IG kita. Apa yes. IG kita? @poskota.indonesia POSTKOTA.indonesia. Harus bisa spell Indonesia ya. Dan di like dan di subscribe. Jadi kita sekarang di follow dulu ya, sorry. Di follow dulu. Oke, enggak, karena ini ke distract. Karena sebetulnya pada kesempatan kali ini selain kita rekaman untuk podcast, kita juga rekaman untuk video. Apakah itu? Nggak tahu. Oke, kita simpen aja dulu. Oke, kita simpen. Kali aja nanti kita bisa bikin YouTube. Oke. Iya, oke. Jadi, lu ngalamin apa sampai lu mau mengangkat isu banjir ini? Jadi kemarin Selasa ya, kita Selasa kan tahu nih udah pada tahu deh semuanya kalau Jakarta didera hujan yang amat sangat deras sehingga pagi-pagi itu dapat WA kan. Wah, banjir sampai akhirnya di WA juga bahwa di kampus itu tidak ada perkuliahan karena khawatir banjir. Biasa kan Grogol kan area yang sudah cukup famous ya akan kebanjiran. Tapi ternyata ya tidak separah pada saat tahun baru. Ingat dong banjir tahun baru. Kita juga sebenarnya udah ngomongin banjir, sedikit tentang banjir di episode pertama. Pas banget ternyata emang banjir masih jadi permasalahan yang hits ya di kota ya, apalagi di Jakarta. Nah, kita akan bahas nih postener, bedanya gue udah punya panggilan buat para pendengar kita, postener. Oke, setuju gue kalau itu. Setuju ya? Setuju. Tapi kalau Enggak bisa. Terus aja. Nah, itu. Jadi kita akan membincangkan, sebenarnya mungkin udah banyak perbincangan tentang banjir. Kemarin juga ada di beberapa stasiun televisi yang mendiskusikan tentang banjir. Nah, kita juga mau mendiskusikan, tapi sebenarnya kita maunya lebih mengupas berita-berita yang ada kan. Kalau sekarang berita nih kayaknya semua netizen pada mengarah ke salah satu gubernur ya gitu kan. Di gubernur Jakarta nggak bisa apa-apa gitu kan. Semua salah gubernur gitu. Nah, kita sebenarnya pengen tahu bener nggak sih itu sebenarnya salahnya Pak Gub. Ya, kita di sini tidak membela atau tidak menyalahkan, tapi kita harus memberikan mindset kepada teman-teman pada postener nih. Sebenarnya banjir nih, kenapa sih bisa banjir di Jakarta? Soalnya dari zaman gue kecil kayaknya ya tuh banjir di Jakarta tuh udah ada gitu. Tapi sekarang tuh sampai gue udah lulus kuliah, udah punya anak satu ya kan, tapi masih kayak gadis, tetap aja banjir tuh ada. Bahkan tadi pagi tuh gue mengalami hal yang tidak menyenangkan karena harus menerobos banjir. Akhirnya karena nggak bisa menerobos banjir, ya udah deh akhirnya muter-muter nyari jalan yang nggak banjir ya kan. Meskipun itu bukan di Jakarta, tapi di pinggiran Jakarta. Ternyata bukan cuma di Jakarta aja yang banjir, tapi juga di pinggiran Jakarta yang banjir. Nah, gimana nih Kang Catuy? Kenapa sih Jakarta bisa banjir? Kalau bahas banjir di tahun ini sebenarnya memang kita bias ya. Karena kadang-kala banjir selalu dikaitkan dengan kontestasi politik. Ini terjadi juga waktu zaman Pak Fujimowo, lalu terjadi juga saat zaman Pak Jokowi, lalu Pak Basuki, dan sekarang Pak Anies. Dan sekarang sudah mulai melebar, jadi sekarang pembahasan sudah sampai ke arah Jawa Barat dan lain sebagainya. Oh, berarti meluas ya? Meluas, tapi itu dalam konteks kontestasi politik. Nah, kita nggak mau masuk ke situ, karena walaupun kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci sebetulnya bagaimana responnya terhadap penyelesaian banjir, tapi kita nggak boleh dong ya Kak Mei seperti seperti netizen yang lain yang mengedepankan kenyinyiran dibanding melihat secara objektif apa yang terjadi di Jakarta. Ya. Sebenarnya kita harus solutif ya kan. Jadi itu kita mau membincangkan banjir tapi ya lebih ke solusinya apa sih? Jangan nyinyir banget gitu kan. Ya jangan orang cuma nyinyir aja tapi nggak tahu bahwa
misalnya nggak punya solusi apa-apa gitu. Iya, aku kan sedih jadinya nanti. Ya kalau ngasih solusi sebenarnya juga kita nggak tahu ya apa bisa omongan kita yang mengubah jadi tidak berfaedah menjadi faedah ini bisa menghasilkan solusi. Mudah-mudahan ya. Karena sebenarnya kalau sebenarnya solusi mengenai banjir Jakarta itu kan semua sudah ada, mulai dari ahli asing, ahli nasional, sampai ahli kelas A, B, C, D, sampai Z semua sudah ada. Betul. Cuman problemnya adalah penyelesaiannya nggak pernah tuntas. Implementasinya juga kayak setengah-setengah atau gimana ya, nggak tahu juga. Nggak ya. bisa begitu. Nah ini kebetulan ya ada sebagai orang pemerintah mungkin gimana ya? Ya enggak, ini dalam perspektif sebagai founder Pos Kota. Ya. Jadi kalau gue ngeliatnya gini. Ini serius nih guys. Serius guys. Biar kita lebih berfaedah. Jadi biar kita lebih pede men-share linknya ke halayak ramai. Ya. Jadi kalau banjir kan di Jakarta emang dari dulu ya, sejak dari zaman Belanda mendirikan kota Jakarta. Tahun berapa itu? Tahun lama lah ya. Tahun lama ya. Dengan dia menyadari dengan cukup sadar bahwasanya dia mendirikan Jakarta pada wilayah permukiman yang dimasuki oleh 13 sungai. Makanya jadi bukan cuma 2 atau 3 sungai, tapi Jakarta tuh ternyata 13. punya 13. Aduh, kenapa 13 sih? Yang kasial itu? Kayaknya itu kurang kayaknya banjir. Harusnya digeser dikit. Harusnya jadi 14 ya. 14 atau digeser dikit jadi 10, 12. Ya 13 semua. Ya diuruk aja kali ya. Ya dulu, jangan ngomong itu dulu. Nah, makanya pada perancangan awalnya kan Jakarta dibangun dengan kanal, lalu dibangun dengan membangun ya pokoknya pemukiman yang lebih responsif terhadap banjir yang bisa muncul seketika. Tapi di perjalanannya kan Jakarta berkembang cepat, pertumbuhan berjalan cepat. Sebagai ibu kota pada saat dan bukan hanya ibu kota, pusat ekonomi juga, pusat ekonomi, pusat kebudayaan. Pembangunan kota berlangsung sangat cepat dan mungkin pada saat itu kurang diperhatikan. Jadi dampaknya sekarang yang tadinya dan ternyata pengembangan kota yang Jakarta sendiri juga meluas ke daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah seperti Depok, Bogor, Tangerang dan sekitarnya yang tadinya sebagian besar ada resapan. Kemudian menghilang, kembali menjadi permukiman, kemudian menjadi kegiatan jasa dan lain sebagainya. Akhirnya wilayah Jabodetabek kehilangan banyak sekali wilayah resapannya. Jadi salah gubernur sekarang ya enggak juga sebetulnya karena ternyata bukan cuma Jakarta doang yang banjir ya. Ya, karena ini akumulasi. Tangerang, Bogor, Bogor enggak lah ya, kalau Bogor banjir Jakarta tenggelam dong. Betul. Ya sekitar Tangerang, Bekasi gitu lah. Ya. Jadi ini akumulasi kalau dilihat dari perkembangan kota, akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelumnya. Perkembangan kota yang tidak terkendali, tidak direspon dengan pembangunan infrastruktur pada masa lalu yang cukup cepat dalam mengantisipasi itu akhirnya ya banjir. Bisa nggak kalau dibilang berarti tidak ada perencanaan yang baik sehingga ya mereka tidak mengantisipasi bahwa akan ada banjir. Tapi kan sebenarnya banjir tuh ya awalnya kan dulu 7 tahunan, 4 tahunan, 5 tahunan. Nah sekarang kan nih udah dalam 2 bulan nih katanya udah banjir sekitar 4-5 kali ini Jakarta. 2020 ya? 2020. Nah ini kan juga selain tadi kalau ya terlepas fakta bahwa Jakarta ini dialiri oleh 13 sungai dan memang berada di area permukiman ya, permukimannya berada di area dekat sungai. Nah ini juga 2020 katanya ada sesuatu yang menyebabkan anomali banjir nih. Apa nih Kang? Oke, yang pertama, apakah itu menunjukkan perencanaan yang tidak baik? Sebetulnya lebih ke arah bagaimana menunjukkan bagaimana pengendalian yang kurang baik. Kalau perencanaannya sih, selalu ya lah yang dibikin kan senior kita, guru-guru kita, yang planner yang pada saat mereka udah mulai ngegambar seniornya kan jatuh ya? Udah senior banget, bukan senior senior sekali gitu. Jadi nggak bisa dibilang itu juga tidak baik. Tapi kemudian
implementasinya, pengendaliannya, perencanaan dibuat. Nah ini planning 101 buat pendengar yang bukan planner. Perencanaan yang baik harus diikuti oleh pelaksanaan yang baik. Nah, kebanyakan perencanaan kota di Indonesia tidak diikuti oleh pelaksanaan pengendalian pemanfaatan yang baik. Jadi ya udah dibuat aja. Iya, pembangunannya bisnis as usual, diskresi dimunculkan, market driven sekali dan lain sebagainya. Jadinya perencanaannya sebenarnya mungkin oke sudah merespon segala permasalahan, cuman kemudian perjalanan pengendalian pemanfaatan yang masih sangat kurang. Ini nanti isu ini kan kita kembali lagi ke situ. Tapi khusus 2020 nih, Kak Mei, jadi sebenarnya Jakarta sebetulnya mengalami situasi yang sangat anomali. Perubahan iklim mungkin, nggak tahu juga, bukan kita nggak kompeten ngomentarin. Tapi climate change is real itu ya. Jadi kopeannya dong, aku nggak bisa lihat kopeannya tuh. Maaf ya, saya ada kopean ya. Ya kita nggak mungkin mengingat semua angka kan. Jadi, penting soalnya. Jadi di tahun 2020 gua kelihatan lihat. Di tahun 2020 tingkat curah hujan di Jakarta itu 377 mm per hari. Dimana itu apa tuh? Artinya lebih tinggi ya, sangat tinggi ya. Kalau menurut informasi dari hasil diskusi saya dengan teman-teman BMKG, itu 3 kali lipat dari curah hujan tertinggi. Jadi curah hujan tertinggi kalau nggak salah di Indonesia kira-kira kurang lebih 180 sampai 150 kalau nggak salah. Ini 377. Itu yang terjadi di awal Januari 2020. Jadi itu yang menyebabkan banjir ya. Ya bisa dikatakan awal tahun itu khusus banjir tahun. Ya semua pihak seharusnya bisa mengamini bahwasannya memang ada anomali cuaca yang sangat tinggi. Hujan waktu itu kan dari jam 1 pagi sampai jam 10 siang. Aduh, saya lagi liburan jadi itu nggak ya liburannya di pinggiran sih. Liburannya agak jauh. Agak jauh sih. Di pedesaan. Tapi waktu itu hujannya sangat intens. Tapi memang akibat resapan berkurang, drainase yang kurang baik, belum lagi penyempitan sungai yang masih terjadi di tempat, akhirnya menyebabkan banjir terjadi sangat sangat cepat, sangat cepat dan sangat deras. Ya. Nah, kalau banjir yang kemarin gimana? Banjir ya Selasa ini ya. Yang Selasa itu. Nah, itu termasuk juga nggak karena curah hujan tinggi? Infonya gimana tuh ya kemarinnya? Newsnya sih? Kayaknya sih sebenarnya enggak. Iya, enggak. Cuman ya mungkin memang kalau saya boleh mengkritik, boleh kan saya mengkritik? Boleh dong. Yang penting kan kita nanti akan memberikan solusi. Kalau saya boleh mengkritik, memang penanganan banjir yang sekarang itu pemerintah harus lebih responsif mungkin terhadap penanganan banjir sekarang. Artinya banjir, air naik itu ya sudahlah. Betul, tapi sebetulnya tugas pemerintah adalah bagaimana kemudian menurunkan itu menjadi lebih cepat. Jadi bagaimana genangan itu bisa terhentikan secara lebih cepat. Maksudnya gimana tuh, Kang? Jadi genangan itu kan umum terjadi ya. Itu akibat drainase, akibat apa. Tapi bagaimana itu bisa kering lebih cepat. Pengeringan genangan itu. Artinya si air ini bisa running ya lebih cepat. Apakah itu? Dia kan bukan pelari kan, jadi nggak bisa lari-lari. Ya memang mungkin dia larinya kayak gua, masih lambat. Masih lambat. Lari bodoi. Ya lambat lah, slow runner but sure. Harusnya nih air bisa cepat turun. Nah itu yang kemudian menjadi indikasi dari yang mungkin kemudian banyak dikritik oleh banyak pihak sebagai kinerja pemerintah daerah baik di DKI, Banten maupun Jawa Barat. Ya. Sebetulnya ketika terjadi banjir secepat apa kita bisa mengurangi genangan itu. Mengurangi genangan kan bisa lewat pemompaan atau bisa lewat pembukaan pintu dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu tahu detailnya. Standby lah ya pemerintah harus tahu bahwa pada saat memang hujan ini deras ya harus sudah ready dan harus merespon cepat. Hujan deras gitu ya kan. Ya. Jadi udah ada SOP bagaimana caranya supaya nggak banjir atau at least banjirnya tuh nggak lama gitu ya. Mantap banget ini. Kita masih banyak diskusi-diskusi lainnya. Tunggu dulu segmen selanjutnya kita akan membahas yang lebih seru. Tetap di Popopopos Kota.